Oke. Oke, ya. Nggih. Jadi ini langsung saja ya. Kemarin Pak Fir pertama juga memperkenalkan diri. Ya. Siapa beliau? Silahkan dibaca bukunya, di-follow IG-nya. Tapi sedikit yang bisa kami sampaikan yaitu Pak Fir memulai trading ini dengan top up 5 juta. Jadi dibaca sendiri bukunya dan di-follow IG-nya, tapi yang bisa kami sampaikan ada beberapa sesuai dengan apa yang kemarin diceritakan oleh Pak Fir ya. Jadi Pak Fir mulai dengan dana 5 juta untuk trading. Kemudian kesuksesan awal beliau ada di BNI 46. Nggak tahu tahun berapa itu, dengan profit 1,2 triliun waktu itu. Kemudian diikuti dengan profit selanjutnya masuk ke Indi, ke Doit, ke Wika, Metsi, dan lain-lain. Kemudian juga beliau pernah masuk daftar DPO Interpol karena dituduh penggelapan kalau nggak salah 42 miliar. Tapi setelah tidak terbukti dan dinyatakan tidak bersalah, yang melaporkan beliau ketika meninggal pun beliau masih, Pak Fir ini masih memberikan uang duka sebesar 5 miliar, apartemennya semua dibeli, mobilnya dibeli, seperti itu. Nah, setelah menjadi DPO itu, Pak Fir akhirnya diajak oleh bangsawan Yahudi untuk jadi trader profesional. Jadi kemampuan asah Pak Fir ada di sini nih, untuk jadi trader pro. Kemudian beliau juga sudah sailing solo Singapura, Hong Kong, itu berlayar sendirian tanpa didampingi siapapun. Dan cita-cita beliau juga sailing solo dari Aceh ke Papua. Ini yang mau di ini sama Pak Fir, mau dilaksanakan. Kemudian beliau juga punya 26 mobil sport. Ya, 26 mobil sport ini mau dijual semua karena katanya he's done with his life gitu. Jadi kalau ada yang butuh Maserati atau Lamborghini harga Avanza, siapa tahu dapat harga ARB ya. Kemudian 60-70% target IPO setiap tahun beliau terpenuhi melalui konsorsiumnya Pak Fir ini. Ya, kemudian, nah ini yang penting. Semua blue chip di bawah kontrol Pak Fir. Semua. Jadi saham blue chip LQ45 itu yang kontrol itu di bawah konsorsium Pak Fir ya. Kemudian 30-40% pergerakan IHSG ini juga di bawah konsorsium kontrol dari Pak Fir. Nah, ini yang menarik. Jadi Pak Fir memiliki 30 trader, 30 trader profesional ya yang bekerja di Pak Fir. Jadi satu trader itu pegang rata-rata 2-4 emiten. Kalau 30 berarti kali 3 emiten berarti ada sekitar 100 emiten second liner yang dipegang oleh para tradernya. Nah, kalau kemarin hari Jumat yang masuk di Baut sama True, ini kerjaannya si Oba ini ya. Yang kena gocekan Oba ya, selamat. Oke. Itu sekilas Pak Fir. Kemudian ini Pak Fir memulai dengan ini ya, untuk menjadi stock trader hebat itu dimulai dengan 98 impian, 98% impian, 1% keputusan, dan 1%-nya serahkan kepada Gusti Allah. Sumarah tapi tetap berikhtiar. Ini yang bagian nggak pernah dilupakan oleh Pak Fir. Kemudian
Let's begin with simplify your knowledge. Sederhanakan ilmu Anda untuk cuan konsisten dan menjadi stock trader internasional. Kok internasional salah ya? Profesional. Jadi, stock trading for living dengan menggunakan algoritma market maker. Apa itu algoritma market maker? Ini adalah ilmu yang menggunakan alur logis pola pikir para market maker ya. Oke. Kemudian ini syaratnya supaya syarat bagi pemula. Jadi malam ini kita kosongkan gelas semua ya. Seperti yang kami lakukan hari Jumat kemarin, kita mengosongkan gelas diisi dengan ilmu baru Pak Fir. Jadi syaratnya ini 9 RDN. Kenapa 9 RDN? Ini untuk memaintain emosi kita, untuk mengontrol psikologis kita. Ini dengan 9 RDN. Kemudian ada RTI bisnis. Ya, ini untuk memperoleh informasi singkat per emiten. Ini diperoleh dari kita hanya diajarin untuk menggunakan 2 keyword, profil dan key statistik. Kemudian kita juga menggunakan data saham Indonesia. Ini untuk screening open sama dengan low. Kalau teman-teman semua ada yang menggunakan selain DSI diperbolehkan. Yang penting mana yang nyaman saja. Jadi nggak harus DSI, bisa pakai Mire atau pakai bot-bot yang biasanya ada di tele itu. Cuma saya nggak tahu. Saya tahunya yang ada hanya DSI sama NeoHot punya Mire ya. Nah, kemudian yang nomor 4 ini khusus tambahan dari saya. Jadi siapkan gadget khusus trading dan khusus screening. Kalau bisa jangan dicampur. Jadi yang khusus trading, Anda khususkan untuk trading, isi saja dengan 1 atau 2 RDN. Kalau HP saya yang khusus trading ini, saya isi 3 RDN, tapi yang saya pakai kadang cuma 1 atau 2 saja. Karena yang ketiga saya pakai di laptop ya, saya pakai laptop. Itu. Kemudian khusus screening disendirikan. Nah, hati-hati ketika Anda menggunakan DSI, kalau disambungkan dengan tele yang bisa yang bisa langsung muncul di tele itu, apa itu namanya ya? Nah, itu HP-nya sendirikan ya, pokoknya jangan dicampur dengan HP yang untuk trading. Ini kalau pakai HP, kalau pakai desktop atau laptop sih malah lebih bagus lagi. Itu. Lanjut, ini cara eksekusinya. Ya, sebelum jam 9 siapkan gadget untuk screening open sama dengan low, di-on-kan. DSI-nya di-on-kan, Mirai-nya di-on-kan, atau yang lain di-on-kan sebelum jam 9. Dan juga masuk ke gadget yang untuk trading, siapkan pada posisi siap beli ya, supaya kita bisa cepat eksekusi. Nah, kemudian tunggu jam 9, biasanya kan kalau open sama dengan low ini juga mengalami delay. Mengalami delay, biasanya jam 9.50, jam 9.01 menit, itu baru bisa, nggak masalah. Pokoknya begitu lihat yang muncul, duluan open sama dengan low, beli, eksekusi semua yang muncul. Nggak usah pikir panjang. Itu. Jadi kemarin kita praktek, ini sebenarnya juga sama dengan
apa yang selama ini saya lakukan, cuman saya nggak pakai open sama dengan low-nya. Jadi cepat aja. 1 menit bisa 2-3 emiten, saya bisa masuk gitu. Jadi begitu masuk open sama dengan low, beli. Lihat lagi open sama dengan low, beli. Lihat lagi open sama dengan low, beli. Begitu udah beli 2 atau 3 emiten, cek portonya. Kalau udah hijau, jual. Hijau, jual. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau udah hijau, segera out. Ya. Sampai sini ada yang bertanya? Nggak ada ya? Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini jika ada yang belum cuan, harganya stuck di antara bid dan offer teratas, ya, stuck di situ-situ aja, nggak naik, nggak turun, harganya di range harga di bid dan offer teratas, atau malah dibawa turun, ini segera buka RTI-nya. Ya, di RTI bisnis, cek key statistiknya, lihat operating profit-nya pada fundamental. Ini yang nomor 4 ini agak krusial, karena kalau fundamental bagus, jadi ini kemarin kita hanya melihat operating profit. Pokoknya kalau operating profit-nya hijau atau biru di fundamental itu, kalaupun harganya turun, jangan di cut loss. Ini dengan fundamental yang bagus. Jangan sampai di cut loss. Pesannya Pak Fir seperti itu. Ya. Nah, yang menjadi masalah dan yang belum terjawab sampai sekarang adalah bagaimana jika harganya turun tapi fundamentalnya jelek. Nah, ini maaf, Bang Yosi bisa di mute dulu. Oke, terima kasih. Nah, ini kalau saya meraba dan saya mengartikan, ya, dengan fundamental yang jelek, harganya dibawa turun, kita boleh masuk 513. Kita pakai rumus 513 di situ. Tunggu saja sampai sesi 2 atau sampai dia hijau. Itu. Kalaupun toh tidak hijau, nah ini yang Pak Fir sering katakan, jangan cut loss kalau fundamental bagus. Jadi di banyak kesempatan Pak Fir bilang, kalau cut loss itu bisa bikin penyakit gitu. Penyakit yang nggak baik. Tapi Pak Fir juga nggak pernah bilang kalau fundamentalnya jelek, ini disimpankah atau di cut loss. Nah ini nanti kembali ke teman-teman masing-masing. Ya. Jadi mau disimpankah atau di cut loss, kalau melihat operating profit-nya minus, ini kita harus bagaimana. Tapi yang pasti yang pertama adalah kalau operating profit minus bisa masuk dengan menggunakan rumus 513. Itu. Kemudian ini yang juga nggak kalah penting adalah setelah market close sesi 2, segera lakukan kerja kecil statistik. Ini yang kemarin dibilang Pak Fir ya, lakukan kerja kecil statistik. Caranya gimana? Catat hari ini yang open sama dengan low dengan closing price yang di bawah ARA atau minimal 20%. Jadi dikelompokkan, boleh dicatat manual, boleh di Excel, monggo dikelompokkan. Ini kelompok 20%, dia harganya sampai di closing price 20%, 30%. Nah, itu silakan dikelompokkan, dicatat tanggal ini
harga open sekian, close-nya sekian, kenaikannya sekian persen gitu. Kenapa minimal closing price 20%? Karena pattern yang bagus atau pola yang bagus ini diperoleh dari kenaikan harga minimal 20%. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana dengan saham akselerasi yang kenaikannya hanya 10%? Nah, ini kembali kepada teman-teman sekalian ya. Kembali ke teman-teman sekalian, kalau mau memasukkan, mengelompokkan saham akselerasi yang arah 10%, monggo, tapi Pak Fir tidak mention untuk saham akselerasi. Pak Fir hanya mention bahwa pattern yang bagus, pola yang bagus ini diperoleh di saham yang harga minimalnya naik, open sama dengan low, naik minimal 20%. Nah, kalau sudah ada, paling sehari kemarin kita ada, kalau nggak salah, 2 emiten ya. 2 emiten yang open sama dengan low, naiknya sampai 20%. Yang satu ada yang 20%, yang satu 30%. Nah, ini masukkanlah ke watchlist atau indeks pribadi. Ini kenapa seperti ini? Ya, kalau kita mencatat sendiri, kita mencatat sendiri ya, kita nggak pakai apa yang disampaikan orang lain, kita nyontek teman kita. Kalau kita mencatat sendiri, kita jadi ingat. Biasanya kita jadi ingat otomatis. Oh, saham itu pernah naik 20%. Oh, saham ini pernah naik 30%, dia harga open sama dengan low. Nah, ketika nanti dia open sama dengan low lagi, kita sudah tahu ini harganya mau dibawa kemana, karena pattern itu bakalan terulang lagi. Ya. Artinya ada kesempatan kita untuk bahwa emiten itu nanti open sama dengan low, kenaikannya, potensi kenaikannya bisa 20% minimal. Itu. Jadi kita bisa menggandakan profit kita dari yang hanya 1%, yang kita latihan 1%, begitu tahu, oh ini open sama dengan low lagi gitu. Jadi kita bisa menggandakan profit. Tapi yang disampaikan Pak Fir adalah jangan dikejar sampai arah. Karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di pikiran bandar. Udah di open sama dengan low, bisa jadi malah hanya dinaikin 2 tik, 5 tik, atau malah dibawa turun. Itu. Jadi kalau kita sudah punya watchlist pribadi yang diperoleh dari open sama dengan low yang kita sudah masuk dalam catatan statistik kita. Nah, ini kita bisalah, kata Pak Fir, 5% udah cukup. Nggak perlu lebih dari itu. Ini pesannya Pak Fir seperti itu. Kemudian, ini caranya averaging ya untuk emiten yang nyangkut. Jadi di emiten yang nyangkut, tadi kita kan 9 RDN. Katakanlah 3 akun trading, ini saya mention akun ABC, kemudian investing, 3 akun investing DEF, dan 3 akun untuk AVD GHI. Ya. Nah, contohnya ini untuk yang nyangkut, ya jika trading hari ini merah, di ABC-nya merah,
misalkan kita trading di satu akun saja, akun A, merah, gitu kan. Segera pindahkan ke akun investing. Ini sejalan dengan yang tadi ya. Pindahkan kalau fundamentalnya bagus. Segera pindahkan ke akun D misalkan. DEF itu. Nah, setelah dipindahkan, lakukan average down di akun GHI dengan rumus fraksi harga kali 100. Ini sejalan dengan yang poin 3, lakukan crossing porto secara berkala. Jadi pemindahan ini bisa segera hari itu juga, atau jenengan bisa pindahkan seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, 1 bulan sekali. Suka-suka aja. Yang penting konsisten dan periodik. Ini yang disampaikan Pak Fir. Konsisten, disiplin. Ini ya. Jadi monggo, ini mau dipindahkan seketika, hari ini juga pindah ke porto ke RDN yang lain. Biayanya kalau nggak salah sekitar 22.500, 22.000 di Stockbit ya, sampai 35 ribuan. Ini. Jadi ini yang gunanya untuk memaintain emosi kita ketika kita trading. Itu. Nah, contoh fraksi harganya, ya. Contohnya BRI. Closing kemarin kan harga di closing di 4210 ya. BRI ini kelipatan harganya 10 poin per papan ya. Kelipatannya kan 10 poin dari 4210 naiknya 4220, di bawahnya 4200. Artinya kan ada 10 poin kelipatan harga. Ini yang dinamakan fraksi. Nah, untuk emiten yang lain ada yang hanya 1 poin, ada yang 5 poin, 2 poin, 25 poin, 100 poin kayaknya ada nggak? Aku nggak tahu ya. Lupa. Nah, itu tinggal dikalikan aja. Kalau BRI ketemunya Rp1.000. Rp1.000 nih. Nah, jika nyantol di harga 4210, besok-besoknya ARB, katakan gitu. Maka average down-nya di harga 3210 di akun AVD yang pertama. Itu. Beli saja di akun AVD yang pertama. Ini juga katakan begini. Kenapa seperti itu ya? Karena nanti misalkan kalau harganya sampai 3.200, kita beli di situ, katakan yang di akun yang nyangkut itu let's say 500.000 lah ya. Let's say 500.000 kita floating loss di akun investing. Lah, ketika kita beli di 3.200 dan harganya pullback, harganya naik, katakan naiknya sampai kita dapat profit 400.000, katakan 400.000. Otomatis yang di akun investing tadi kan juga ikut naik. Floating loss-nya nggak jadi 500.000 lagi. Mungkin jadi sampai 250.000 saja. Mungkin seperti itu. Nah, ini yang juga dinamakan crossing porto. Kalau di akun investingnya, contohnya BRI ini tadi yang di akun investing tinggal floating loss-nya 250.000, di akun averaging kita profitnya 400.000, kan sudah cuan 150 ribuan ya. Ya sudah, jual aja dua-duanya, nggak perlu nunggu lama. Nah, ini yang dinamakan crossing porto juga. Seperti itu. Kemudian, studi kasusnya. Nah,
Ini ada 4 kemarin. Saya pengen panjenengan semua buka RTI-nya. Kita coba belajar menggunakan RTI ya. Kita belajar menggunakan RTI. Yang pertama ada Temas. RTI-nya sudah on semua ya, teman-teman. RTI-nya kita masuk ke Temas. Oke. Nah, di Temas ini dilihat saja profilnya Temas. Bentar-bentar sebelum ke profil, overview ya. Karena ini udah closing kemarin harganya di 2480. Oke. Di profil ini dicek ya, di shareholder composition ini PT Temas sendiri ini pegang 80% dan masyarakatnya 19%. Oke. Jumlah pemegang saham dari 30 September sampai 31 Desember 2021 ini berkurang. Ini kemarin ada yang nanyain Temas ini gimana. Ternyata yang kita nggak mengira adalah dijawab Pak Fir, kepemilikan masyarakat di Temas itu tinggal 3% saja, bukan 19%. Jadi kalau di shareholder composition ini di masyarakat 19%, ini artinya masyarakatnya golongan si Temas itu sendiri gitu. Karena yang aslinya di masyarakat yang dipegang retail saat ini hanya sekitar 3%. Kenapa seperti itu? Karena Temas ini sudah hampir atau mungkin sudah ya mengantongi dana 400 juta US dollar di Nasdaq. Jadi kayaknya yang di IDX ini remahan-remahan aja sih. Itu aja. Gitu. Kemudian ada yang tanya, gimana kita tahu masyarakatnya 3%? Gitu. Gimana kita tahu retailnya pegang tinggal 3%? Anda nggak akan pernah tahu, kita nggak akan pernah tahu, yang tahu cuma bandar. Nah ini, kalau sudah gini, cutel. Kita nggak bisa ini ya, nggak bisa tinggal pinter-pinternya kita aja. Baca insidernya, baca beritanya, itu kemudian dicek dengan bid offer-nya kering atau tidak. Kalau dilihat bid offer, ini coba lihat di overview ya. Di overview yang paling depan, itu ada bid teratas, itu volumenya 1115. Volume 1115, kemudian di offernya diganjal di harga 2.500 ada 10.400 lot gitu. Ini caranya baca bagi yang belum pernah tahu dan melihat bid offer. Ini kalau saya baca ya, ganjalan 10.400 lot di 2.500. Ini artinya si bandar masih mau akum di harga atasnya antara 2.480 sama 2.490. Nah, bisa jadi juga ganjalan ini adalah campuran antara bandar dan retail yang berhasil dikarungi sama bandar. Jadi 10.433 ke bawah itu retail yang masuk karung bandar itu. Nggak bisa jualan dia karena diganjel di 2.500. Ini simpelnya baca bid offer seperti ini. Karena pasarnya nggak jalan, jadi analisisnya lebih mudah juga sih ya.
Analisnya lebih mudah juga kayak gini. Kemudian setelah itu kita cek key statistiknya. Ditutul di key statistiknya, di Temas itu IPS-nya naik, tahun 2021 kenaikannya signifikan, operating profit-nya surplus, gitu kan. Semuanya hijau semua. Jadi ini bisa dikategorikan sebagai saham dengan fundamental yang bagus. Apalagi ditunjang dengan berita sentimen bahwa Temas ini mau dimasukin Amazon. Rencana Amazon mau masuk dengan angka yang saya sebutkan tadi sekitar 400 juta US dollar. Ini masuk ke Temas. Ibu, saya mau tanya Ibu. Iya, monggo Pak Rinco. Ya, berkenan soal RDN ya. Iya. Ya, kemarin kan saya juga pernah menanyakan waktu di Trabar Pak Fir itu menanyakan soal 9 RDN pembagian money manajemennya. Karena dijelaskan tadi ke Ibu itu bahwa kita ketika nyangkut itu kan kita harus closing. Ya, dengan closing kan kita membutuhkan biaya. Nah, kalau kita disamakan dengan Pak Fir dengan modal yang banyak, dengan kita yang modal tidak terlalu banyak, itu menurut pandangan saya itu agak mungkin kerepotan ya untuk teman-teman. Jadi ketika crossing kemarin saya tanya soal pembagian itu misalnya modal 100 juta, 9 RDN berarti per RDN diisi 9 juta. 1 jutaan. 10 total. juta. 1 jutaan. Ya, dari 10 juta, 1 jutaan. Tapi kalau misalnya di crossing gini kan berarti dari RDN yang nyangkut itu di crossing ke RDN lain, berarti RDN yang satu tidak ada modal lagi kan? Kalau saya pribadi ini, karena benar yang disampaikan Pak Rinco, Rinco apa Rinco ya? Pak Rinco. Rinco. Oh, Rinco. Ya. Benar yang disampaikan Pak Rinco. Pak Fir sih nggak perlu money management, dia nggak mikirin karena duitnya banyak, gitu kan. Jadi mau di manajemen ini kayak apa, nggak bakal habis juga. Gitu. Nah, kita ini yang akhirnya harus berpikir sendiri. Kalau saya lebih prefer ketika kita sudah punya RDN, yang penting diisi aja, nggak perlu rata. Kalau kemarin saya tangkap secara implisit dari apa yang disampaikan Pak Fir, oh berarti kita nunggu nih yang RDN yang buat investing nggak perlu diisi banyak-banyak dulu, gitu kan. Nggak perlu diratain, yang buat averaging nggak perlu diratain juga, yang penting diisi biar RDN kita ya pokoknya ada isinya aja, itu aja. Nanti begitu kita mau investing atau averaging, kalau dipindahkan dari akun trading ke investing kan otomatis RDN-nya nambah sendiri. Kita nggak perlu ngisi kan. Ngisinya mungkin pada saat kita butuh untuk averaging di akun AVD itu. Kayaknya gitu sih Pak Rinko. Kalau saya loh ya. Ya soalnya kan kita nggak tahu modal masing-masing teman kita ya. Ada yang mungkin dari modal 1 juta atau mungkin modal dari 10 juta. Tapi dengan cash yang kita hadapi itu kan emang kita terhambat oleh modal masing-masing. Jadi dengan kita beli mungkin contoh ini BBRI ya, beli di 4.200, kita cuma bisa dapat dengan modal 1 juta, kita cuma bisa dapat 2 lot, 1 lot. Kita untuk averaging pun kan juga susah kan, maksudnya kan seperti itu. Jadi kalau saya sih mungkin untuk
teman-teman yang untuk saya pribadi kalau memang modal itu tidak banyak sih ya eh, 3 RDN cukup sih Bu ya. Soalnya kalau emang kita pakai 9 RDN kalau nggak dipakai secara maksimal pun juga kita nggak bisa mengoperasikan dengan maksimal juga. Gitu. Monggo Pak Iya. Rinco. Monggo Pak Rinko bagaimana? Cuman Soalnya saya uh-uh. jadi misteri aja Bu. Yang saya bilang tadi dengan crossing tadi itu berarti pembagiannya dia hanya fokus ke satu RDN dulu kah? Atau dari modal yang ada itu langsung dibagi rata? Karena kemarin waktu saya tanya soal 9 RDN ini kan Pak Fir menjawab dengan ya dibagi rata aja pas gitu dengan modal yang ada kan gitu. Kemarin kan juga denger ya. Ya, ini pinter-pinternya kita mengartikan ya, karena banyak juga. Cuman dalam hal ini, kalau saya pribadi, saya pengennya ini, saya lagi pengen insaf ke jalan yang benar. Saya lagi pengen mengikuti apa yang disampaikan guru yang sudah berhasil, yang jelas-jelas sudah berhasil gitu. Jadi kalau mau 3 RDN, 9 RDN, monggo, karena saya sendiri, saya terkadang bisa pakai 3 akun trading sekaligus. Masuk di emiten yang sama atau di emiten yang berbeda. Tinggal di mana dana yang ada gitu aja. Biasanya seperti itu. Tapi seringnya saya pakainya 1 RDN saja atau hanya 2 RDN. Itu untuk yang akun trading. Nah, yang belum pernah saya lakukan ini crossing porto, ini yang belum pernah gitu. Gitu sih Pak. Jadi tinggal dikembalikan ke kita masing-masing. Kita nggak akan pernah bisa ini ya, kita nggak akan pernah bisa dapat jawaban yang pas untuk masing-masing kita untuk masalah money management ini. Karena tiap orang kasusnya berbeda. Gitu. Tiap orang kasusnya berbeda. Ya. Gitu. Karena ya yang jadi pertanyaanku itu dengan kita crossing apa bedanya dengan kita membiarkan yang nyangkut ini, ya kita beralih ke RDN yang satunya tanpa kita harus crossing. RDN. Nah, itu Ibu. Nah, itu. Dan mungkin juga secara Pak Fir itu kan emang bandar ya Ibu ya. Jadi dengan rumusnya open sama dengan low itu banyak juga bandar-bandar yang memanfaatkan cash ini Bu. Jadi kalau kita yang jadi misteri itu kenapa harus membuat open sama dengan low gitu loh. Dasarnya apa dia emiten ini membuat open sama dengan low. Itu yang sebenarnya yang jadi misteri saya untuk menanyakan ini ke Pak Fir sih sebenarnya kemarin. Karena untuk open sama dengan low aja kita kadang-kadang bisa fail ya Bu ya. Bisa gagal betul. Juga kan dalam memilih open sama dengan low. Makanya itu yang jadi misteri itu sih saya masih dalam konteks open sama dengan low karena bandar yang bisa kontrol semuanya, kita sebagai retail yang modalnya mungkin tidak banyak, kita hanya mengikuti arus. Jadi ya kalau kita berfokus ke situ kan kita juga buru-buru ya Bu ya, tidak tenang juga ya untuk trading ya. Kalau selama ini Pak yang saya lakukan, kebetulan open sama dengan low ini setiap kali saya trading ini malah bonus untuk saya gitu, karena sebelumnya saya sudah screening masuk ke watchlist saham yang akan saya hit untuk besoknya gitu. Kalau ada open sama dengan low, saya malah nggak mikirin gitu. Selama ini seperti itu. Nah, cuman kasusnya jadi berbeda ketika sampai saat ini saya tidak memiliki indeks pribadi yang enak yang bisa diikuti.
Nah, dengan apa yang kemarin Pak Fir sampaikan kemarin itu, indeks pribadi bisa dibentuk dari open sama dengan low yang kenaikannya minimal 20%. Ikutin aja, nanti kalau dia open sama dengan low, kita masuk lagi di situ, kita sudah tahu potensi kita, potensi saham ini bakalan sampai kemana gitu. Ini yang saya belum ada indeks seperti itu. Nah, kalau open sama dengan low sendiri, Pak Fir di beberapa kesempatan menyampaikan bahwa jika harga open sama dengan low itu sudah melalui konsensus bandar ya. Jadi harga apa kalau bilang harga keseimbangan atau apa aku nggak paham. Tapi sudah melalui konsensus bandar, kalau harganya open sama dengan low, harganya pasti naik. Nah, cuman sebentar ya. Ya. Jadi sampai lali aku ngomong apa ini gara-gara anak kecil. Konsensus bandar, Ibu. Konsensus bandar. Iya. Oke. Jadi kalau Pak Fir bilang konsensus bandar, ini sepertinya yang saya pahami ini konsensus di konsorsium Pak Fir sendiri. Belum tentu juga bandar yang lain melakukan seperti itu. Kayaknya seperti itu sih. Makanya kenapa screeningnya Pak Fir open sama dengan low, itu value-nya, kalau nggak salah nolnya 9 ya. 9 berarti 1 miliar. Ya, 1 miliar. Nah, value-nya di situ. Karena yang muncul nanti open sama dengan low yang dengan value 1 miliar itu, yaitu hampir bisa dipastikan sahamnya mesti liquid. Kayaknya seperti itu kalau saya menangkap ya, kalau saya menangkap itu. Makanya kalau di screener rumus open sama dengan low di DSI, kita kan juga bisa mengakali dengan mengurangi nolnya itu supaya masuk ke saham yang second liner dan seterusnya sampai ke yang tidak liquid yang open sama dengan low. Bisa aja gitu. Tapi Pak Fir nggak ngajarin juga kayak gitu. Itu sih. Jadi fokus saja ke yang value-nya 1 miliar tadi, yang dirumus yang value-nya minimal 1 M atau 100 miliar ya. Itu berapa ya? Aku lupa. Nolnya 9 atau nolnya 12 itu. Atau nolnya 11, aku lupa. Itu karena sering aku gocek juga screener di DSI itu rumusnya. Sering saya gonta-ganti juga. Cuman hanya pengen tahu gitu kayak apa sih yang muncul apa gitu. Oh, ternyata semakin nolnya dikurangin, saham-saham yang digoreng-goreng masuk ke situ semua gitu. Kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi kembali lagi saya hanya ingin disiplin menjalankan apa yang disampaikan Pak Fir. Disiplin, yang penting kuncinya itu. Disiplin, disiplin. Disiplin aja. Itu. Disiplin dengan ilmu yang disampaikan. Mungkin nanti suatu saat kita bakalan dapat feel-nya. Kalau saya seperti itu, Pak Rinko. Iya, Bu. Siap, Bu. Yeah. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, Pak Rinko. Ini saya nggak jelasin ya. Saya cuman sharing pengalaman pribadi saja. Kalau saya sih seperti itu. Gitu. Mungkin ada. Iya. Yeah. Ya benar, Bu. Emang semua itu kita harus selalu action ya. Dengan action kita tahu kinerja market seperti apa. Jadi tidak cuma teori, tapi kita harus action juga. Benar. Betul Pak. Oke. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, lanjut ke studi kasus yang kedua.
saham POL, ya, POLL. Boleh silahkan dicek RTI-nya. POL ini di profilnya, ya ini kemarin kalau nggak salah ditanyain Ko Daniel ini ya, POL. Jadi di shareholder komposisinya, komposisi pemegang saham di sini tidak ada masyarakat, semuanya dipegang perusahaan ini. Ada UOB Kay Hian, PT Limited, ini kata Pak Fir di Singapura. Terus ada yang Kay Hian yang Limited, ini di Hong Kong. Ada Citibank Hong Kong. Kemudian ada PT Poluk sendiri. Lah ini untuk masyarakatnya nggak ada. Ini gimana gitu. Nah ini kemarin Pak Fir jelasin, saham ini bisa dikatakan saham kering. Ya, tapi nggak kering juga karena dia banjir di para pemegang saham yang kayak UOB, Citibank. Ini kayaknya sahamnya diutangkan deh, tapi bukan saham repo. Pak Fir bilang ini bukan saham repo. Jadi dia banjir di bank, tapi bukan saham repo. Kayak gitu. Lah ini yang saya sendiri juga masih nggak ngeh banget ini. Mungkin Ko Daniel bisa membantu menjelaskan ke teman-teman ini terkait saham POL ini. Gimana kok? Ko Daniel ini, menjelaskan gimana? Yang POL ini, ntar aku jangan-jangan salah jelasin ini untuk yang POL. POLL ini. Ya Pak Fir kemarin juga cuma bilang ini termasuk saham kering, kalau mau buat latihan nggak apa-apa, gitu aja sih Bu. Itu ya, benar ya. Iya. Kering di masyarakat tapi tidak kering di bank. Di banknya banjir Ya, kan gitu. Ini kan POL ini kan utang. Dan mana mungkin pemegang itu yang mereka jualan kan nggak mungkin kan. Jadi aman, kata Pak Fir gitu. Nggak bakalan dibanting sampai ARB gitu ya. Jadi teman-teman yang ada di grup tele yang nggak ikut rabar Pak Fir kemarin, kita pun juga sama-sama masih belajar ya. Termasuk Ko Daniel ini yang ini master screenernya kita. Ini keren banget ya kalau screener ini Swabar Janwis, tak acungi jempol pokoknya. Gini Ko Daniel ini. Jadi polnya seperti itu. Kemudian untuk key statistiknya, kenapa nggak punya ya ini ya? Kok word toh ini yang key statistik? Bentar. Pol. Ya. Mungkin Bu. Pol ini key statistiknya secara fundamental bagus sih. Kata Pak Fir kemarin benar, aman buat dipakai latihan keluar masuk di Pol. Ini yang ketiga ada Net TV. Net TV ini lagi hype 1 minggu kemarin, hype banget. Net TV ini yang disampaikan Pak Fir, kita juga sempat tahu di IG-nya Pak Fir ini sama si Belvin ya, sama Belvin. Belvin mau ambil banyak, sudah nyiapin ratusan miliar mau serok Net TV. Tapi nyatanya hari Kamis, hari Jumat kemarin di bawah ARP, siapa tahu si Belvin nyeroknya di harga ARP itu siapa tahu gitu. Tapi yang bisa dipelajari adalah
Anda lihat profilnya Net TV ya. Di situ masyarakatnya pegang sekitar 700 IPO share-nya. Ini yang floating di masyarakat itu 765 miliar lembar saham. Ya. 765 miliar lembar saham ini yang floating di masyarakat atau setara dengan 3,26%. Nah, jika harga IPO-nya 196, ini setara dengan value 150 miliar yang beredar di masyarakat. Value-nya 150 miliar saham beredar di masyarakat. Dengan DER yang di statistiknya DER-nya yang 2.283%, yang udah kecelup dalam sekali ini, dalam banget ya. DER-nya mana? Iya, DER-nya 2.283%. Nah, ini Pak Fir kemarin juga menyampaikan, apakah Anda percaya gitu? Kalau Pak Fir nggak percaya, DER-nya udah, DER itu debt equity ratio, rasio hutang terhadap modal ya. Jadi udah minus 2000%, kemampuannya dia ini udah kecelup dalam banget. Saham yang beredar di masyarakat value-nya 150 miliar. Apakah Anda percaya? Kalau saya sih tidak, Pak Fir kemarin gitu. Tapi ini bisa dimasukkan ke dalam saham yang kering. Saham kering karena jumlah lembar saham di masyarakat ini hanya 3,26%. Artinya kering, kalau udah kering digulung. Saham kering ini, kalau harganya turun, nggak usah digocek bandar, dia pasti naik ke atas, gulung sendiri ke atas. Kalau udah di atas, kayak kemarin kasusnya Net TV, udah harganya di atas, diguyur sama bandar. Nah, yang retailnya panik, di ARB-in panik, jual. Sampai overnya tebel sekali yang atas itu. Itu. Jadi kalau sudah dijual kayak gitu, ini kalau bandarnya nggak kece, nggak retail minded, bisa dibawa ke gocap. Kalau udah gocap ya wassalam. Nah, kita nggak tahu Net TV ini mau dibawa kemana ya. Cuman Pak Fir nggak nyaranin saham ini untuk dimasukkan ke dalam indeks pribadi karena statistiknya udah nggak mendukung sama sekali. Semuanya merah. Semuanya merah. Ini untuk saham Net TV. Kemudian ada LFLO. Nah, ini yang agak LFLO ini, baik yang reguler maupun yang waran, ini sudah ada di tangan bandar. Sudah diakum gede. Tinggal menunggu gocekannya Pak Fir. Pak Fir mau nggak? Gitu. Jadi mau nawarin ke Pak Fir ini. Ini tinggal ngangkat aja, tinggal nunggu Pak Fir aja gitu. Jadi yang punya LFLO mau masuk atau nyangkut, kalau nyangkut masih ada kesempatan. Kalau mau masuk, Pak Fir masih belum menyarankan. Tunggu dulu. Jangan tergesa-gesa. Ini untuk LFLO, baik yang reguler maupun yang waran. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Terutama untuk yang baru, yang di grup tele. Oh ya, saya sampaikan juga bahwa pada dasarnya grup
komunitas Fair Trader Semarang ini. Jadi kita harapannya sih murni ya, kita berguru ke Pak Fir, kita pakai ilmunya beliau, kita terapkan ilmunya, karena apa? Karena ya memang sudah terbukti. Jadi semua yang secara singkat yang saya sampaikan ke panjenengan semua ini tadi, ini juga yang dipakai, ilmu ini juga yang dipakai untuk seluruh trader beliau. Jadi nggak ada pakai tarik-tarik garis, dicat, nggak ada lihat fundamental yang terlalu dalam, enggak. Semua tradernya sama. Trader profesional Pak Fir jalannya sama gitu. Mereka Pak Fir mendidik para tradernya ya seperti apa yang disampaikan ke kami kemarin. Cuman mungkin ada beberapa hal yang mungkin nggak disampaikan Pak Fir, kita nggak tahu karena tetap rahasia bandar itu tetap ada ya, yang nggak mungkin di share ke retail itu tetap ada gitu. Gitu. Nah, kemudian juga ini ada pesan dari panitia untuk berhati-hati di grup tele kita. Jadi berhati-hati karena banyak penyusup. Jadi kalau ada yang nawarin ikut grup si A, si B, si C, ntar dapat sinyal, ntar berbagi bareng, sharing bareng. Kalau Anda masuk ke sana, panitia tidak ikut bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di kemudian hari. Jadi ini yang disampaikan panitia, jadi mohon cukup berhati-hati karena Pak Fir hanya mendidik kita supaya bisa mandiri, nggak kena gojekan si retail nakal atau bandar nakal atau yang suka kasih sinyal. No, jalanin semuanya sendiri, mandiri, karena segala keputusan ada di tangan panjenengan semua. Itu. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Bu, saya mau nanya soal saham kering, Ibu. Iya. Mungkin saya share pendapat saya soal saham kering ya, Bu. Ya. Mungkin Oke, Pak. saya melihat yang dimaksud saham kering itu dari sisi Pak Fir atau saya atau mungkin teman-teman yang sepemikiran. Mungkin kalau saya melihat saham kering ini itu yang mungkin saham yang turnover-nya kecil, Ibu. Dan dia di area sideways, mungkin bisa jadi area sideways konsolidasi harga di situ dengan turnover kecil. Mungkin yang juga punya histori harga yang lumayan tinggi sebelumnya. Jadi itu mungkin yang dimaksud saham kering, Ibu. Gitu ya, Karena Pak. mungkin ya Ibu ya dari sisi saya, karena namanya bandar itu ketika melakukan sebuah markdown harga di harga sideways dengan turnover kecil, mana ada sih Bu retail yang mau masuk dan beli? Yang ada kan pada putus asa, Bu. Secara mental, psikologis, dan keuangan kita yang kita trading tiap hari, kita trading swing, melihat pola yang dibentuk bandar semacam sideways dan turnover kecil itu kan sebenarnya menguji mental kita, menguji kesabaran kita, seberapa kuat sih kita masuk ke saham kering ini. Karena saya kemarin itu Indo, itu emang saya pegang lumayan, Bu. Jadi saya punya histori di Indo, jadi ketika Indo di harga 100, diiris pelan-pelan, disayat pelan-pelan, diturunin pelan-pelan sampai di harga konsolidasi harganya dia di 80, 85, 80, 85.
sampai akhirnya kemarin dibawa ke arah mungkin yang saya maksud Ibu, saham kering yang di area sideways, turnovernya kecil dan punya histori harga yang mungkin lumayan tinggi di harga yang sekarang. Nah, ini mungkin itu pendapat saya, Bu. Ini ada ilmu dari Pak Rinko ya. Saya sendiri nggak paham. Benar. Mungkin Ko Daniel sendiri katanya tadi juga baru meraba-raba saham kering ini seperti apa gitu kan. Apalagi saya gitu. Saya sendiri nggak paham. Tapi ini juga ternyata ada pembelajaran baru juga. Jadi kalau kemarin yang diajarkan Pak Fir kemarin, just simplify logikamu gitu, sederhanakan logika, nggak usah yang hype, yang nggak usah bikin proyek ngecat langit, ibaratnya kan gitu. Tapi tetap aja ketika Pak Fir mention saham kering, kemarin tahunnya kita kan yang kepemilikan masyarakatnya kecil, itu aja. Tapi ada apa di balik itu, kenapa kecil, kenapa terus harganya mau dibawa kemana, ini yang kita belum bisa meraba. Kalau Pak Rinko sudah ada pengalaman di saham Indo, ini kering ya Pak Rinko ya, berapa persen ini masyarakatnya? Kalau saya tidak melihat secara kepemilikan ya Bu, saya melihat secara histori. Jadi karena bandar itu kadang-kadang sering kita lihat seperti contoh IPTV, mereka melakukan markdown habis-habisan, ARB habis-habisan. Fungsinya mereka kan hanya untuk menghilangkan para retail yang putus asa, yang tidak ada harapan lagi untuk pullback. Mungkin kurang lebih saham kering itu dibikin supaya memang para retail seperti kita itu tidak sabar untuk memegang emiten itu, Ibu. Jadi kayak kita masuk pun kita juga akan maju mundur. Turnovernya aja kecil. Jadi kadang-kadang saya melihat saham kering itu lebih ke sideways, pembentukan konsolidasi harganya dia gitu. Oke, ini ilmu baru. Nanti ditanyain ke Pak Fir ya ini. Saya juga nggak paham. Ya, sebenarnya banyak banget Ibu. Kemarin saya mau tanya-tanya soal open sama dengan low, RDN, dan kenapa saham kering itu bisa terjadi. Namanya bandar kan uangnya kan banyak ya Bu. Jadi kayak saya mau nitip 2M di emiten ini ya saya 1 tahun pun ya nggak masalah. Tapi kalau kita kan tetap jadi masalah karena perputaran uang kita juga segitu-segitu aja. Iya, jadi ilmu bandar ini kadang-kadang ilmu juga kesabarannya juga tinggi juga gitu loh. Kalau kita kan kesabarannya kita yang diuji, mentalnya kita yang diuji. Jadi kadang-kadang unik juga market itu, Bu. Makanya gitu. Ini ya, di beberapa kesempatan IG Pak Fir, ya, kalau mau investing di saham kering. Dulu yang dimention cuma satu, DMND, saya ingat itu. DMND termasuk saham kering, saya akan masuk ke emiten ini. Pak Fir gitu. Karena dikocek dikit aja dia udah arahnya berlipat-lipat. Di masyarakat hanya 1% kalau nggak salah, nggak tahu sekarang jadi berapa tuh. Karena di buyback terus sama owner untuk saham DMND ini. Cuman ya kembali lagi, saham kering ini tempatnya orang adu sabar. Jadi kalau masuk nggak pakai ilmu, ya sabar-sabar aja, disabarin aja masuk di situ. Bisa 1 tahun, 2 tahun, bisa lebih, bisa kurang dari setahun.
kita nggak pernah tahu apa yang ada di pikiran bandar. Jadi just sederhanakan logika, itu aja. Pak Fir kemarin sempat gitu, sederhanakan logika, nggak perlu yang bikin rumus yang yang aneh-aneh gitu. Ya, Tapi Bu. Karena ya gimana Pak Rinko? Iya Bu, benar, nggak usah terlalu banyak bikin rumus karena emang rumus dibuat untuk indikator kita beli atau tidak kan gitu. Padahal si bandar membuat emiten Indo dengan price action-nya dia, dengan turnover-nya dia, ketika sudah terjadi kan dia akan muncul di indikator-indikator yang kita rumuskan ya kan itu. Yeah, Seperti muncul di top gainer, muncul di top turnover, dan dia akan membuat itu Bu. Emang mental kita yang benar-benar harus diatur dulu sebelum kita terjun di market yang sadis. Jadi ini yang untuk newbie banget ya. Untuk yang newbie banget, termasuk saya juga newbie banget. Kalau mau ikut saham kering, boleh, tapi duitnya lupakan. Masuk investing boleh, tapi lupakan, nggak usah dilirik-lirik lagi, gitu. Biarin aja, sampai suatu saat dia dibawa arah, pokoknya dibawa arah gitu. Baru bisa dilepas. Cuman kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di pikiran bandar. Yang penting action-nya hari Senin kemarin adalah open sama dengan low, langsung mata otak jarinya bekerja. Kalau yang punya satu HP ya monggo. Berarti harus gonta-ganti. Kalau nggak mau gonta-ganti, pakai screener punya NeoHot ya. Di situ langsung bisa muncul open sama dengan low dan langsung eksekusi. Itu. Kemudian, nah ini ada keywords-nya. Ya. Kenapa operating profit? Karena operating profit merupakan garansi income. Jadi penghasilan yang murni, benar-benar penghasilan dari bisnis yang dijalankan. Kalau net profit ini bisa semu karena ada hasil investasi yang lain di situ, dapat hibah atau dapat utangan baru. Jadi net profit ini bisa jadi semu karena bisa dapat income dari mana-mana, bukan dari perusahaan yang dioperasikan. Seperti itu. Jadi kenapa Pak Fir berkali-kali di IG juga bilang cek aja operating profit-nya, nggak usah yang lain-lain. Itu. Kemudian yang kedua, trading di saham yang hafal. Tidak semua yang lewat diambil. Nah ini juga bukan kemungkinan ya, harusnya minggu depan juga menjadi langkah awal kita yang merasa muridnya Pak Fir, langkah awal, karena kita nggak tahu ini saham yang hafal kayak gimana. Kalau Ko Daniel sih udah yakin itu banyak yang hafal dia. Itu. Kalau saya sih harus kembali ke titik nol lagi nih. Jadi tetap yang pertama ya semua diambil, yang lewat diambil, yang open sama dengan low diambil. Baru setelahnya terbentuk indeks, baru kita tahu kita hafal di saham mana ini kan gitu. Jadi seperti itu. Kemudian pahami pola atau pattern dari setiap saham. Nah ini berkali-kali juga disampaikan pola ini seperti yang disampaikan di awal ya. Open sama dengan low yang kenaikannya minimal 20%. Itu. Yang paling mudah itu. Kalau nanti ketemu pola yang lain, Anda nanti akan tahu
bakalan masuk di mana. Gitu. Pola ini bisa didapat dari bit overnya. Dari kalau kita lihat bit over emiten yang bersangkutan ya, atau dari yang tadi disampaikan di awal. Itu sih kira-kira gimana ini teman-teman? Almost done ini. Masih ada. Sedikit menambahkan. Ya kok mana? Nah, jadi kan pendapat saya soal saham kering seperti ini, Bu. Saham kering itu yang pertama di masyarakat kecil, yang persenannya itu. Ya. Yang kedua, bid overnya itu kecil, tipis, bahkan mungkin cuma 10-an atau 1 atau bahkan ada yang nggak lengkap. Terus yang hampir berikutnya gundul ya. Hampir gundul. Ya. Yang berikutnya pergerakan per harinya itu nggak volatil, patah-patah. Pergerakannya patah-patah. Ini sih. Nah, itu saham kering. Jadi ada dua pendapat ini. Yang satu pakai technical, yang satu cuma lihat dari key statistik, gitu kan? Jadi monggo, semuanya sih saling melengkapi ini. Kalau turnover-nya kecil, sideways, kebanyakan mesti pergerakannya patah-patah juga. Kemudian punya histori harga yang lumayan tinggi di masa sebelumnya. Ini saya juga nggak tahu korelasinya dengan Ko Daniel ini yang mana. Karena ada. Untuk tinggi itu saya belum tahu sih. Cuma untuk yang kasus IPTV, sebenarnya sahamnya bukan kering. Tapi IPTV itu habis keluar dari repo. Oh gitu. Ada yang belum tahu sih. Makanya dibanting tinggi banget itu. Dalam banget, sorry. Maksudnya dibanting dalam banget. Karena itu habis selesai repo. Ini tahu saham repo dari mana sih? Kak, beritanya repo itu lihatnya dari mana? Saya baru kemarin dapat newsnya itu kan. BMTR ternyata ngerepoin IPTV. Nah, kemarin habis lunas. Makanya dibanting dalam banget itu. Oh gitu. Iya. Jadi tetap dari news ya, dari berita ya. Iya. Nah ini teman-teman, ini tambahan ilmu ya dari Ko Daniel sama Pak Rinko ini. Jadi kira-kira pakai ilmunya Pak Fir ini untuk eksekusi besok Senin gimana? Di sini ada Pak Rio yang dari Bojonegoro sama kayak saya. Gimana Pak Rio? Pak Norio Rio atau siapa tadi? Atau mungkin yang lain yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Mana tadi? Halo Bu. Iya, Pak Rocky, nggih. Iya. Bu, saya mau tanya Bu mengenai open sama dengan low. Nggih, Pak. Gini Bu, tadi kan Ibu ngomong bicara yang di data saham Indonesia ya, yang volumenya 1 miliar. Bukan volume, value Pak. Value, oh ya, value-nya 1 miliar. Terus saya lihat di YouTube-nya Pak Fir itu cuma 100 juta Bu value-nya. Jadi 100 juta itu berapa nol ya? 100 juta itu 8. Kalau 1 miliar 9. Nah, ini yang
Di YouTube-nya Pak Fir nggak pernah bikin YouTube ya? Ada tuh Bu, saya pernah lihat di YouTube-nya Pak Fir 1, yang 2, 3, bikin 4, rumus 5, itu. 6, 7, 8, 9. 9. Ini yang rumusnya Pak Fir ini, yang saya simpen ini ada 9, Pak. Yang Oh, 9 ya. Iya. Oh, iya. 90, Ya udah. 90. Itu. Oh, ya udah. Berarti saya Ini ganti, Bu. Soalnya kemarin 100 juta. yang 100. Saya nggak, makanya agak kalau yang open sama dengan low ini, saya punya 4 rumus malahan open sama dengan low. Ada yang open sama dengan low saja, open spasi sama dengan spasi low. Itu saja ada. Itu juga bisa muncul. Terus ada yang nolnya 9, ada yang nolnya 8, ada yang nolnya 7. Oh. Itu. Jadi saya pasang semua. Sepasang Jadi semua. memang kalau yang biasa dipakai yang apa ya Bu? Yang 100 juta atau yang Kalau 1 yang miliar? di awal dulu yang nolnya 9 sih Pak. Yang awal-awal seingat saya yang Pak Fir mention rumus open sama dengan lo, yang postingan yang awal dulu itu nolnya 9 kalau saya hitung. Oh, ya udah. Berarti cuma menyamakan aja sih Bu. Ya udah, makasih Bu. Halo Bu Ika, mungkin Sama-sama, mau Pak. menambah. Ya Pak Taufik. Ya, yang untuk saham 100 juta atau 1 miliar mungkin saya ngasih tambahan. Kalau Monggo, pengertian saya yang kemarin dijelaskan Pak Fir itu kan tentang saham liquid. Jadi nanti setiap kita lihat open sama dengan low, nah itu kita lihat broker bid overnya, total dari semua bid over dikali rata-rata harganya. Itu kalau sekitar 100 juta itu berarti belum liquid. Nanti kalau sudah 1 miliar dia liquid. Terus nanti kalau udah di atas 10 M itu super liquid. Kemungkinan pengertiannya seperti itu perbedaannya, Bu. Ini bukan yang 100 miliar dan 300 miliar ya. Kalau yang 100 miliar itu liquid, yang 300 miliar super liquid. Enggak gitu? Nah, itu mungkin ya. Kalau saya ingat saya sih kayaknya jumlahnya segitu ya. Apa yang 100 miliar atau 300 miliar tadi ya? Kalau saya nggak salah dengar, kalau 100 miliar liquid, kalau 300 miliar super liquid. Itu mungkin ada yang itu ya berarti ya. Untuk jumlah itunya ya, jumlah value-nya ya, value transaksinya ya. Jadi ya dari value transaksi ya. Dari value transaksi yang hanya bisa dilihat ketika market jalan. Kalau gini kita nggak bisa lihat ya. Kalau pas closing, kalau pas nggak jalan kita nggak tahu. Kemarin ya. kan Pak Fier kan nyaranin untuk pakai panin ya kalau nggak salah ya. Itu kan broker summary-nya katanya bisa full, bisa kelihatan semua. Kalau yang lainnya paling kan 10 step atau 10 apa ya istilahnya ya. 10 papan. 10 papan, Pak. 10 papan dari atas ke bawah. Ya. Ya, betul, Pak. Ya. Kalau bisa mau lihat semua ada di ekuator juga bisa, Pak. Kebetulan saya belum punya panin, saya biasa lihat bid over-nya di ekuator, Pak. Itu. Jadi value transaksi hanya bisa dilihat saat market jalan. Ya. Teman-teman yang di luar yang ikut Traber, gimana ini? Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung nggak ya? Atau ada yang mau ditanyain nggak? Karena gini, ini
kami juga ingin merangkul teman-teman semua yang nggak ikut Trabar, ya. Kalau Anda mengikuti apa yang disampaikan Pak Fir ini, apa yang diajarkan Pak Fir, Anda ikuti konsisten, Anda ikuti dengan disiplin, ya. Pak Fir tidak segan untuk memberikan coaching secara langsung. Jadi, tapi langsungnya ini hanya kayaknya terbatas untuk grup yang dibentuk Pak Fir sendiri ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang di luar yang ikut Trabar kemarin, bisa nih nitip pertanyaan, karena setiap saat Pak Fir ini, bukan setiap saat, secara berkala Pak Fir juga akan mengevaluasi di mana kesalahan kita gitu, apa yang sulit. Ini Pak Fir juga akan mengevaluasi secara berkala. Nah ini kemarin juga disampaikan ke kami, kalau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan open sama dengan low ini, silakan di list, nanti disampaikan ke Pak Fir langsung, kayak gitu. Jadi teman-teman kalau menerapkan ilmu Pak Fir ada kesulitan, ini panitia bisa menjembatani Bapak Ibu. Jadi ditanyakan ke panitia, nanti dihimpun jadi satu untuk ditanyakan Pak Fir. Karena pesannya sih semua pertanyaan dihimpun jadi satu ya. Dihimpun untuk ditanyakan ke Pak Fir secara berkala. Gitu sih. Oh ya, bocoran lagi. Pak Fir ini juga akan mengadakan kompetisi trading ala Pak Fir ya, yang sudah kami sampaikan barusan di atas tadi. Dan hadiahnya greget banget, ratusan juta pokoknya. Jadi kompetisinya ini tidak dilihat dari berapa banyaknya modal Anda, tapi dilihat dari seberapa konsisten Anda, seberapa disiplin Anda menjalankan ilmu yang disampaikan Pak Fir. Itu sih pesannya Pak Fir itu. Jadi tinggal lihat ininya aja. Nanti kapan Pak Fir masih belum share ya kapannya. Tapi insya Allah dalam waktu dekat. Cuma dekatnya nggak tahu sebulan atau 2 bulan lagi. Nggak tahu juga. Gitu. Kemudian ini pesannya Pak Fir ya. Pesannya. Selama fundamental bagus, kalau nyangkut jangan di cut loss. Dan ini juga berkorelasi dengan yang kedua. Buatlah indeks pribadi dengan fundamental yang bagus. Nah, tapi tidak pernah ada pernyataan dari Pak Fir yang menerangkan selama fundamental tidak bagus, boleh di cut loss enggak? Atau masuk ke average, ke akun AVD gitu. Ini yang kita masih belum dapat jawaban dari Pak Fir ya. Untuk fundamental yang nggak bagus, nyangkut saat trading, ini gimana? Ini jadi PR panitia ini untuk menghimpun pertanyaan ini. Boleh nggak di cut loss atau cukup di AVD? Gitu. Kemudian warna hijau dan warna merah. Ini 2 warna yang secara statistik dan secara keilmuan ini bisa menggerakkan emosi, ya. Oleh karena itu selalu gunakan logika, kedepankan logika supaya emosi Anda tidak rusak, supaya juga kita tidak terperangkap masuk ke dalam propaganda psikologis.
Contohnya apa? Contohnya di saham Net TV. Kalau ada yang pom-pom, besok ARA mau diangkat sampai 19.500 kayak gitu. Itu sudah masuk dalam propaganda psikologis kayak gitu. Jadi selalu gunakan logika, gitu. Kemudian jangan pernah mengelola duit orang lain. Jadi kalau Anda yang merasa sudah pro, Pak Fir berpesan jangan pernah mengelola duit orang lain, karena mengelola duit orang lain itu harus ada izinnya. Kalau nggak ada izinnya, tahu-tahu Anda meninggal, orang lainnya mau ngeklaim kemana gitu. Atau duitnya hilang, mau ngeklaim kemana, malah bisa jadi nggak baik ya. Dan juga jangan pernah berhutang. Pak Fir pesannya itu sih. Kemudian percaya pada diri sendiri. Nah, percaya pada diri sendiri ini, ya, artinya gini, semua ilmu yang ada di pasaran, mau ARB Hunter, ARA Hunter, yang kasih sinyal-sinyal gratisan, yang besok ada yang sinyal besok potensi ARA masuk di harga sekian, cut loss harga sekian, gitu kan. Itu mereka sudah dapat apa? Yang kasih sinyal-sinyal kayak gitu, yang kasih ilmu kayak gitu, sudah kayakah? Sudah terbukti berhasilkah? Nah, kayak gitu. Jadi selalu kembali kedepankan logika, ya. Kedepankan logika, karena semua ilmu itu menurut Pak Fir nggak ada yang mumpuni, yang jadi ikut aja alur logis para bandar. Ya, alur logisnya ya seperti yang disampaikan Pak Fir yang sudah kami rangkum di ini tadi, gitu kan. Kemudian terapkan ilmu Fir, ya, supaya tidak mudah dikadalin spekulan pasar. Terapkan ini konsisten, kontinu, supaya tidak mudah dikadalin spekulan pasar. Spekulan pasar ini bisa bandar, bisa juga retail. Kita nggak pernah tahu, karena kamuflasenya banyak sekali mereka-mereka ya. Itu saja. Kemudian rajin menabung. Saving dulu baru spending. Jangan dibalik. Ya, saving dulu baru spending. Itu saja. Ini saja sih. Kalau dari teman-teman yang ada di luar Trabar Pak Fir kemarin, kira-kira gimana teman-teman? Ada yang masih bingung nggak? Bu mau tanya, boleh Bu? Monggo Pak Munawar. Oke. Ya mohon maaf, kemarin sebenarnya saya udah daftar, tapi karena ada halangan jadi nggak bisa ikut ya. Oh gitu. Ya, monggo Iya. Pak. Iya, terkait ini tadi Bu, apa yang crossing RDN itu ya, apakah semua sekuritas itu memberikan fasilitas itu ya, misalnya untuk RDN Iya, Pak. di sekuritas A dan B gitu? Bisa Pak. Jadi semua sekuritas bisa, tinggal ini aja sih, tinggal kontak sekuritasnya aja. Cuman kalau yang mudah crossing RDN itu sepertinya di Stockbit, Pak. Jadi di Stockbit, dari sekuritas manapun yang mau masuk ke Stockbit, itu Stockbit sudah sediain kamarnya, udah ada sendiri, jadi nggak perlu kontak sekuritasnya lagi. Nah, kalau di Stockbit itu harga
fee-nya itu 22.000 per emiten. Nggak lihat banyaknya lot, mau 1 lot, mau 1.000 lot. Biayanya 22.000 kali 2. Jadi dikenain 2 kali. Di Stockbit-nya kena, di emiten yang mau dipindahin masuk ke Stockbit juga kena. Gitu. Berarti dari 2 sekuritas ya yang kena fee-nya itu. Betul, dari 2 sekuritas. Oke. Itu. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Atau bisa pakai metodenya Pak Rinko ini tadi, ngapain susah-susah di crossing, pindah aja ke RDN yang masih kosong. Gitu ya Pak Rinko. Ya mungkin kan gini, kalau ini menurut saya pribadi ya, kalau misalnya kita pas trading itu ada tadi ya, misalnya yang saham merah dalam itu kan mungkin akan mengaruhi psikologi kita gitu loh. Betul, jadi Pak. kalau di RDN yang kita pakai itu kan mungkin jadi kita mungkin dalam hati jadi was-was atau emosi kita terganggu. Jadi kalau memang model cross RDN itu bisa mudah atau difasilitasi semua sekuritas dan prosesnya mudah, kan lebih mudah pakai itu gitu loh. Tapi kalau beberapa kan saya baca itu harus mengajukan dulu ke apply form ke sekuritasnya dan sebagainya itu loh. Kalau di Stockbit sama Pak, kita isi apa yang mau dipindahin, tetap harus tanda tangan basah pakai bermeterai ya. Di scan, kemudian scan dikirim via email. Yang asli yang tanda tangan basah itu juga dikirim via darat juga sih. Itu sih memang agak ribet, tapi ya nggak tahu mau gimana lagi. Kalau nggak mau ribet, buka sekuritas lagi, itu biarin, berarti trading di sekuritas yang baru lagi. Gitu sih. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Munawar. Nemu berapa emiten nih saham kering nih? Berapa ya? Mungkin 4. 4 ya. 4 seperti yang di mention di grup tadi ya? Beda sih. Oh beda. Saya sih taunya cuma DMED, terus ada Net TV, itu aja. Kemungkinan minggu depan itu kan lomba championship itu ya. Yang apa? Yang trading championship. Yang trading championship Mirai kenapa? Nah, firasat saya saham-saham yang kering ini bakal banyak yang manggung ini. Lah, ini firasat. Banyak ada tanda-tanda orang-orang pada akum. Oh gitu. Wah, keren nih. Aku aja nggak ngerti kayak gitu loh. Jadi saham kering dicek ini bakalan pada manggung. Waktu hot championnya tanggal berapa ini di Mirai? Senin besok ini? Senin. Iya. Weh, bisa dipantengin dong. Kalau untuk yang gorengan-gorengan mungkin bakal muncul menu gorengan terbaru. Cuma saya belum tahu yang mana gitu. Oh iya. Nah ini berarti perlu. Kalau saya sih sudah nggak bisa menterlingin lagi untuk running trade. Ya, jadi tetap aja nanti hari Senin strategi saya terapkan ilmunya Pak Fir, setengah jam, 1 jam, close, udah. Saya mau tutup laptop, saya mau tutup HP, itu aja sih. Biar nggak ke distract kemana-mana ini. Itu. Karena udah kalau kelamaan di depan laptop, lihat bid over, lihat running trade, tahu-tahu sesi 2 dikarungin. Itu. Jadi saya pribadi ya hanya butuh konsistensi.
konsisten, disiplin, konsisten itu aja. Itu. Kalau untuk yang saham kering-kering ini, ntar bisa lah aku masukin di akun investing ini. Beli aja di akun investing gitu ya, Koh ya. Ya, selamat malam teman-teman. Tadi saya Alhamdulillah. sambil makan malam ini kan. Monggo Dan Pak Ade. paparan tadi dari Bu Ika, sih saya lihat udah cukup mewakili lah. Apalagi ditambah dari Pak Rinco apa Pak siapa tadi ya? Pak Rinko. Pak Rinko ya. Ya. Terus sama Koh Daniel juga. Nah, untuk teman-teman yang memang masih belum sempat ikut Trabar kemarin, itu kan memang nanti bakal ada batch 2 gitu kan. Entah kapan tapi nggak ngerti, karena kemarin pas terakhir saya tanya ke Pak Fir, Pak kira-kira sepulang dari Surabaya atau dari mana gitu, mampir ke Semarang untuk batch 2 bisa nggak Pak? Waduh, capek saya. Nah, mungkin Pak Fir mau ke Medan dulu kalau nggak salah. Tapi untuk batch 2 sih kemungkinan besar tetap ada, karena Pak Fir kepinginnya tuh mencetak banyak trader, terutama di Semarang kemarin beliau itu sangat terkesan lah, Pak melihatnya tuh Semarang kok antusias sekali. Kami kan sampaikan Pak, sebetulnya ini masih banyak yang pengen ikut, tapi karena slot terbatas ya terpaksa kita batasi demi keselamatan kesehatan bersama gitu. Kurang lebih demikian sih. Jadi kalau untuk teman-teman yang belum mendapatkan di batch 1, jangan patah semangat ya. Nanti tetap ada batch 2. Batch 2 kalau memang itu nanti ada batch 3 dan seterusnya. Batch 1 pun nanti ada 1A, 1B dan seterusnya. Demikian. Monggo dilanjut. Kabar baik Pak Adi, kabar baik banget ini. Jadi buat teman-teman ya, tunggu tanggal mainnya. Kita nggak tahu kapan, karena semuanya terserah Pak Fir ini. Itu. Oke, yang lain. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Pada diam aja. Ini yang terakhir. Yang saya izin tanya Bu Ika. Monggo, Pak Lontong London, siapa ini Pak? Monggo Pak. Bu, untuk persiapan malamnya sebelum menghadapi besok untuk trading, kemarin kelihatannya disampaikan Pak Fir ya untuk yang antrian itu. Mohon diterangkan sama untuk teman-teman yang nggak ikut dong Bu. Oh gitu. Untuk antri ya? Untuk antri malam. Ya. Iya. Gini. Berdasarkan screening dan indeks yang telah dipilih gitu. Iya. Kalau terima kasih. Sama-sama. Kalau antri malam, Pak Fir tidak ada strategi khusus banget. Dia nggak. Jadi retailnya ini ngapain pusing-pusing antri mau di harga berapa? Masukin aja ke semua harga, beli seluruh papan. 10 papan itu beli semua. Harga bid beli, harga overnya beli semuanya. Kalau duitnya nggak cukup banyak, ya beli satu lot, gitu kan. Pasti nanti pada saat market open, salah satunya pasti ada yang kehit. Pasti. Itu yang Pak Fir sampaikan seperti itu. Jadi, nggak usah pusing antri malam mau antri di harga berapa. No. Kalau nggak yakin ya masukin aja semua papan. Baik di papan over maupun di papan bid. Antri beli di situ semuanya. Karena kita nggak pernah tahu ini saham besok mau dibawa naik atau dibawa turun dalam atau dibawa turun baru dinaikin, kita nggak tahu. Nah, kalau nggak pengen open sama dengan low atau
pengen dapat antrian malam untuk saham-saham yang mungkin sudah punya screening di sore hari, di malam hari, strateginya cuma itu. Antri semua di papan bid maupun offer. Masukin semua. Itu saja sih. Jadi nggak perlu pakai strategi ngecat langit segala yang bingung. Ini ntar harganya besok entry di harga antara harga sekian sampai harga sekian gitu kan. Ngapain dipikir gitu. Sesimpel itu aja sih. Sesimpel itu aja ilmunya Pak Fir. Nggak usah dipikir. Nggak usah dipikir ini. Kalau mau antri ya antri aja semuanya gitu. Gitu. Kalau duitnya banyak kayak Pak Fir tiap malam dia antri semua ya, di semua harga dia antriin ya. Karena duitnya banyak dan memang salah satu market movernya ya di konsorsium Pak Fir ini, jadi nggak mikir karena ratusan triliun gitu. Itu Pak. Jadi nggak ada strategi khusus. Kalau mau antri malam, ya masukin semua harga bid dan harga offer. Kalau 10-10 berarti ada 20 antrian harga masuk. Dan besok jam 9 pasti salah satunya ke hit. Gitu. Kalau udah ke hit, kalau misalkan dananya cuma cukup untuk satu lot, udah ke hit, kan udah kelihatan ini. Dia open sama dengan low, atau mau dibawa kemana, besoknya kan udah kelihatan. Tinggal mau nambah muatan, atau muatannya cukup itu aja. Gitu aja sih, sesimpel itu aja sih. Itu Pak Lontong London ini saya nggak tahu Pak T ini siapa ya namanya ya? Pak London. Gitu. Ada yang lain teman-teman? Malam Bu Ika. Malam Mbak Intan. Bu Intan gimana? Iya, sorry mau tanya. Karena aku kan nggak ikut Trabar juga. Tadi gitu. Zoom-nya agak telat. Yeah. Sorry sebelumnya. Mau tanya, kalau open sama dengan low itu carinya berarti di pagi hari ya Bu Ika? Pagi hari, jam 9. Jam 9 ya? Iya, sebentar. Bu Intan kemarin ikut Trabannya Pak Fir nggak? Enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Saya nggak dapat tiket. Oh gitu. Tetap udah tutup itu. Yang namanya open sama dengan low. Open, buka. Pasar buka yang harganya sama dengan low. Harga opennya sama dengan harga low. Ya, harga open sama dengan harga low. Artinya ya pas pasar buka nggak bisa untuk screening malam, kita nggak tahu besok mau open sama dengan low, kita nggak tahu. Nggak ada screenernya. Kalau ada, retailnya enak nih, bandarnya malah dikarungin retail kalau kayak gitu. Kan gitu. Jadi tetap jam 9 ya. Jam 9 ini pakai DSI atau pakai Mirai. Oh iya jam 9 TED screening OL di DSI atau Mirai di on kan. Kemudian ke gadget trading yang posisi siap beli di on kan. Jadi cepet aja main di situ, cepet aja. Semua yang open sama dengan low beli dulu. Beli semua, beli. Nggak usah lihat bid offernya, nggak usah lihat dia di harga berapa gitu udah. Pokoknya beli aja, langsung HK gitu aja. Itu sih. Nanti kalau udah dapat 2 emiten, 3 emiten, baru dicek di portonya. Pasti sudah ada yang hijau. Saya seringnya gitu. Pasti ada yang hijau. Kalau udah hijau langsung jual. Hijau jual. Itu.
Jadi ya, oke Bu. ya, Kasih. jadi itu juga yang selama ini di bulan 11 sampai kemarin saya lakukan, cuman saya tidak memakai strategi open sama dengan low karena saya punya screening sendiri dari top gainer. Saya pilih 20 top gainer, saya masukin semua. Itu. Saya masukin, paginya tinggal langsung, begitu ada yang hijau, langsung pencet beli, 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 beli. Itu cara saya kayak gitu. Nah, kalau open sama dengan low-nya Pak Fir ini, karena kemarin saya ikut sekolahnya Pak Fir, ya berarti saya harus meriset kebiasaan, karena dari top gainer saya nggak pernah dapat indeks pribadi. Itu. Gitu Bu Intan. Ada Ya, lagi? Bu Ika, terima kasih. Oke, Tutup ya, Bu, sama-sama. Ya. Saya tambahkan sedikit ya, teman-teman ya, Bu Ika ya. Ya, monggo, Kemarin saya Bapak. juga sempat nanya sama Pak Fir, Pak, kenapa kok bisa sampai open sama dengan low gitu kan? Nah, ternyata dan open sama dengan low itu bisa dilihat jam 9-an gitu. Kenapa gitu kan? Nah, karena pada saat market belum buka, itu kan mulai dari jam berapa ya? Jam 8 tadi itu RDN sudah ada yang bisa beli dan jual kan? Sudah ada yang pasang beli dan jual. Iya, betul Nah, Pak. terus gitu kan sampai besok pagi sampai jam 9 kurang 5 menit kalau nggak salah. Belum Kalau nggak bisa salah Pak. ingat saya ya. Jam 9 kurang 1 menit Pak. Kalau dulu kurang 5 jam 9 menit sudah bisa kelihatan tuh. kurang Udah. 1. Nah, itu jadi kan jual sama beli, permintaan sama ininya, demand supply-nya itu kan berimbang akhirnya. Karena dia naik turun terus kan, tambah terus kan sampai suatu titik tertentu terjadi keseimbangan antara demand sama supply. Nah, disitulah tercipta open sama dengan low. Jadi untuk melihatnya open sama dengan low ya pada saat si mesinnya itu berhenti ngitung, nah itu langsung muncul keseimbangan antara demand supply-nya itu. Kemarin yang Pak Fir sampaikan seperti itu. Oh, Bu Intan, terjawab nih kenapa. Tadi ada Pak siapa tadi yang awal tadi tanyain kenapa open sama dengan low, ini udah dijawab sama Pak Adi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi open sama dengan low pasti naik. Cuman kita nggak tahu naiknya mau naik 1 tick, hanya 1 tick, 2 tick, atau dinaikin terus. Itu kita nggak tahu. Naik 1 tick, 2 tick, tahu-tahu dibawa turun di menit berikutnya. Atau hanya bisa dalam hitungan detik, belum sampai 1 menit, dia turun. Kayak gitu. Bisa sih, kan banyak juga yang kayak gitu ya. Makanya ini ada pesan Pak Fir barusan ya, membentuk mental juara dulu, harus berani, tapi juga harus pintar baca situasi, harus berani, dan juga harus tetap memelihara rasa takut. Gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu mau harga ini mau dibawa kemana sama bandar. Gitu. Yang lain, Bu Intan sudah terjawab ya, open sama dengan low pokoknya jam 9 pagi. Gitu. Kayaknya udah cukup ini. Pesertanya 73 dari 80 sekian tadi, sekarang jadi 73. Udah pada mau, sekarang udah jam 9:30. Ini udah waktunya istirahat ya. Oke, teman-teman. Kalau tidak ada yang bertanya, tidak ada yang
Ini saya tutup sekian dulu ya. Mohon maaf bila ada yang kurang dalam penyampaian. Karena saya juga masih newbie, saya belajar. Yang penting pesannya Pak Fir, disiplin dan konsisten. Ini bocoran aja. Bahkan teman-teman kita yang ikut Trabar kemarin, ini ada yang cut loss sampai 300 juta, sampai 120 juta. Ada yang sahamnya di bawah tidur panjang, udah nyemplung 50 juta. Banyak yang mengharu biru ceritanya ya. Jadi, ya nggak usah khawatir, tetap belajar aja sih. Tetap belajar, karena kita tahu ini pasar investasi kan tetap ada resiko yang harus ditanggung masing-masing. Gitu. Itu aja. Oke, Bu Maria. Gimana? Ada yang mau ditanyain, Bu Maria? Nggak ada ya? Oke, saya kira cukup segitu, teman-teman. Saya tutup. Semoga besok kita semua cuan, bisa trading dalam keadaan sehat. Tetap harus berani, tapi tidak lupa juga pelihara rasa takut. Itu. Nanti setelah ini, mungkin nanti akan di-share, bahan ini akan saya share di grup tele, sama juga recordingnya ya, supaya bisa belajar sama-sama. Oke, sekian dulu. Selamat malam, Pak Faris. Terima kasih sudah di nge-host acara ini. Terima kasih malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Yeah. Terima kasih, Bu. Makasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih. Enggak percuma duduknya paling depan.